Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore kali ini. Kembali Allah Subhanahu wa taala mencurahkan segala karunia dan imannya kepada kita hingga kita bisa berkumpul di salah satu rumahnya ini dalam rangka kita sama-sama belajar tentang sebuah ilmu yang sangat bermanfaat, yaitu ilmu tentang bahasa Arab. Tentunya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu amat sangat banyak, yang mana Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, yang mana kalau kita tahu sendiri sekarang ini Masya Allah ya, yang namanya wabah virus corona ini masih terus menjadi-jadi, ya semakin bertambah jumlahnya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, meskipun banyak teman-teman ataupun juga rekan-rekan kita yang tertimpa penyakit ini, ya mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Ya, tetap dengan keyakinan kita bahwasanya penyakit ini tidak akan menimpa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan juga bahwasanya dengan ikhtiar kita, ya dengan melakukan prokes dan sebagainya, itu sebagai upaya kita agar kita terhindar dari penyakit tersebut, ya maka dengan itu kita berharap bahwasanya Allah bisa menjaga kita semuanya, keluarga kita dan teman-teman kita semuanya. Amin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu dari kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Ya. Al-Arabiyah Baina Yadaik. Insyaallah kita sekarang masuk kepada pelajaran yang ke-15 ya, yaitu Ad-Darsu Al-Khamis Ashar, yaitu pelajaran ke-15 di buku halaman 40. Nah, kita buka bukunya. Nah, di halaman 40 ini, di sana kita masuk ke pelajaran ke-15 yang diberi judul oleh mu'allif, yaitu Al-Aswat wa Fahmul Masmu'. Ya, suara-suara dan memahami apa yang didengar ya. Awalan yang pertama Al-Aswat, yaitu tentang bunyi atau suara. Dan di sini disampaikan tentang bunyi huruf ain. Huruf ain ya. Nah, huruf ain ini dia termasuk huruf kerongkongan ya, huruf kerongkongan. Yang mana kalau di dalam ilmu tajwid, dalam makhrajul huruf itu kerongkongan dibagi menjadi 3. Ada yang adnal halq, wastul halq, dan aqsal halq. Jadi ada yang kerongkongan yang paling jauh, yang paling bawah, kemudian tengah, dan juga yang atas. Nah, untuk huruf ain sendiri ini di tengah-tengah. Jadi tengah-tengah kerongkongan. Jadi kalau misalkan kita meletakkan kerongkongan itu, kalau membunyikan ain itu terasa bergetar yang tengah. Ya, ain. Nah, ain. Nah, kalau yang paling bawah itu ada 2 huruf, yaitu hamzah dan ha. Hamzah, ha. Kemudian atasnya itu ada 2 huruf juga, yaitu ain dan ha. Yang paling atas, yang paling rendah itu dengan huruf kha dan ghain. Kha dan ghain. Nah, itu huruf-huruf kerongkongan, ada 6 dengan 3 tempat itu. Nah, sekarang kita mempelajari tentang huruf ain. Nah, huruf ain ini ya dia dari segi sifatnya punya kekhususan ya. Dia termasuk di antara huruf yang bainiyah. Yang bainiyah itu tidak antara syiddah dan antara rikhwah. Jadi bunyi ain itu tidak dilepas dan tidak ditahan. Jadi kalau misalkan kita melihat huruf-huruf yang dilepas itu ya, misalkan seperti sin ya. Sin itu kan ketika dia disukun lepas, bis. Nah, itu namanya lepas. Kalau hamzah dia itu tertahan sehingga kalau dia disukunkan itu misalkan a, i, u, ba, langsung tertahan, seperti itu hamzah, namanya huruf yang syiddah, tertahan. Lah, ain ini pertengahan, tidak ditahan
tapi juga tidak dilepaskan di tengah-tengahnya. Sehingga kalau dia disukunkan ai, au, ba. Jadi masih ada sisa suara tapi sedikit, tidak seperti sin tadi. Misalkan sin kan bis, nah, itu panjang kan gitu. Nah, kalau ain sedikit aja. Ba, ya, itu ain. Jadi sifatnya pertengahan. Dan dia boleh perhatikan bahwasanya ain ini tidak, ya, yang sering salah itu ya, ain bukan huruf gunnah. Jadi ain tidak punya sifat gunnah. Jadi dia bukan dari rongga hidung. Bukan ain tidak, tapi dia dari mulut aja. Suaranya tidak masuk ke hidung, ya. Kan sering kita mendengar kalau misalkan ada yang baca au, nah itu kan ke hidung kan, au, ya kalau ditutup hidungnya dia nggak bunyi karena disuarakan ke hidung. Tapi kalau ain itu ya dia tidak ke hidung. Au, jadi begitu ditutup ini au tidak pengaruh karena dia tidak ke hidung, ya, suaranya tidak ke hidung, ya. A'udzu, jadi u, ya, u, ya. Ya, itu huruf ain. Nah, yang paling menonjol nanti kita akan bandingkan di sini antara ain dan hamzah. Karena ini mirip ya, dua huruf ini mirip antara ain dan hamzah. Tempat keluarnya berdekatan ya, sama-sama di kerongkongan, satunya di bawah, satunya di tengah ya. Nah, paling dalam dan yang atasnya itu. Nah, sifat-sifatnya yang berbeda antara hamzah dan ain. Tadi hamzah itu syiddah ya, hamzah itu syiddah, tertahan gitu. Kalau ain pertengahan antara tertahan dan dilepas. Nah, kemudian sama-sama jaharnya ya, jadi tidak ada udara yang keluar dari kedua huruf ini, tidak ada udara keluar ketika diucapkan. Nah, dan dia sama-sama istifal, jadi bukan huruf yang tebal, ya. Bukan huruf yang tebal. Nah, baik, ya itu kira-kira melihat ini huruf ain dan hamzah. Nanti kita lihat. Nah, sekarang coba kita dengarkan saja ya, dengarkan dan nanti kita ikuti ya apa yang dicontohkan dari latihan yang pertama ini. Baik, kita dengarkan dulu. Abdullah. Dari awal ya. الوحدة الثانية الأسرة الدرس الخامس عشر الأصوات وفهم المسموع. أولا الأصوات. التدريب الأول استمع وأعد. عمر. Ikuti Umar. عمار. Ammar. عليكم. Alaikum. عبد الله. Abdullah. العباس. Al-Abbas. عمه. Ammuhu. سعد. Sa'ad. Nah, baik. Nah, di situ tadi kita bisa melihat ya bagaimana ketika huruf ain ini dibaca dengan harokat dan dengan sukun ya. Jadi di sana Umar, Ammar, Alaikum, Abdullah, Al-Abbas, Ammuhu, dan Sa'ad. Jadi ketika disukunkan tadi ada bainiyah ya, pertengahan, Sa'ad. Jadi masih ada suara mengalir sedikit. Nah, itu namanya bainiyah, Sa'ad. Ya. Baik. Insyaallah bisa ya mengucapkan ini. Oke. Coba diulang satu persatu dari Pak Biko. Dibaca Umar. Ammar. Oke. Alaikum. Abdullah. Al-Abbas. Ammar. Sa'ad. Nah, oke, berikutnya Umar. Pendek ya. Umar. Ammar. Nah.
Al-Abbas. Ammu. Sa'ad. Sa'ad. Sukun ya. Nah. Ya, berikutnya. Nah, itu kita melafadzkan bunyi huruf ain. Nah, kita masuk ke latihan yang kedua. Di latihan yang kedua di sana ada contoh-contoh bagaimana kita harus membedakan antara ain dan hamzah. Ini karena kadang sering ya banyak yang kesulitan untuk membedakan antara bunyi ain dan hamzah. Baik, kita dengarkan dan kita ikuti ya. Kita dengarkan dan kita ikuti. الوحدة الثانية الأسرة الدرس الخامس عشر الأصوات وفهم المسموع أولا الأصوات التدريب الأول استمع وأعد عمر Oh ini yang tadi saya keliru. عمار عليكم التدريب الثاني استمع وأعد عليم Ikuti. عليم Ya, coba diikuti. Alim dan alim ya. Terus coba diperhatikan nanti dalam saya diikuti ya. عتت أتت عرضها أرضها عسير أسير عتوا أتوا علم ألم يعمر يأمر وعد وآد يعوده يؤوده سعل سأل تعلمون تألمون سعال سؤال جاع جاء أجزع أجزأ أجزاع أجزاء إرجاع إرجاء جزع جزأ يقرع يقرأ. Baik. Alhamdulillah, ini kita sudah mendengarkan tadi dari latihan yang kedua. Nah, sekarang coba dibaca dan dibedakan ya antara apa yang kanan dengan yang kiri, hamzah dengan ain dengan hamzahnya ya. Kalau yang pertama ya kita baca ulang ya. Yang pertama alim, coba diikuti. Alim. Ya. Coba mengikuti dibaca. Alim. Alim. Pak Arif. Ya. Terima. Apa bedanya artinya di sini?
Tahu nggak bedanya? Alim ya mengetahui ya, memiliki ilmu. Kalau alim itu pedih, sakit. Terus yang berikutnya, kata berikutnya, ya, ya, atat dan atat, bedakan a dan a ya, atat, atat. Ya. Coba dibaca. Nah, Insya Allah bisa ya. Lanjut kalau gitu, monggo bersama. Lanjut aja. Arduha, arduha. Nah, terus lanjut. Berikutnya. Alamah ya. Baik. Nah berikutnya coba sekarang dibaca tiga pasang dulu dari Pak Prima. Monggo dibaca 3 pasang, kemudian nanti gantian. Oke. Yang kedua, kolom kedua. Monggo. Berikutnya Pak Arif. Sa'ala. Ya, terus ta'lamun. Nah, soal. Berikutnya Pak Miko. Ja'a. Ajazzaha. Ya. Ajazzaha. 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 Ya. Berikutnya Pak Arif. Irja. Irja. Ya. Yaqra'a. Ya. Ya, yaqra'u ya, yaqra'u. Nah. Baik. Di sini ya sekilas ini aja sekedar buat tambahan wawasan gitu ya. Meskipun ya untuk artinya ya biar bisa membedakan beda huruf beda makna gitu ya. Tadi kan alim dan alim ya. Kalau atat dan atat ya, atat itu apa artinya ya? Kalau atat itu datang. Kalau atat pakai hamzah itu datang ya. Atat itu saya lupa tadi apa ya. Nanti saya cek lagi. Nah, kalau arduha itu maknanya kayak menampilkan, mempresentasikan. Ya, pakai ain. Kalau arduha ya bumi. Kalau asir ya ya buminya. Kalau asir itu sulit. Sulit. Kalau asir itu tawanan. Nah, berikutnya atau ya. Dan atau ya ini hampir sama dengan atas dan atat tadi ya. Coba nanti saya cek lagi. Kalau alama itu alam itu tanda ya, tanda. Kalau alama itu sakit. Ya'muru memakmurkan. Ya. Kalau ya'muru
memerintah. Mm-mm. Terus berikutnya wa'ada itu janji, ya, berjanji. Wa'ada itu mau'udah itu, mau'udah, jadi kayak apa, dikubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila bayi yang dikubur hidup-hidup itu ditanya. Wa'ada. Kemudian ya'uduhu, ya, ya'uduhu pulang. Ada yaudu, mengembalikannya. Kalau ya'uduhu, merusaknya. Sa'ala, ya, dia batuk, sakit batuk. Sa'ala, bertanya. Ta'lamun, kamu mengetahui. Ta'lamun, kamu kesakitan. Soal, ya, penyakitnya, batuknya itu. Soal, ya, soal, pertanyaan. Ja'a itu lapar. Kalau ja'a, datang. Ya. Ajza'a itu menyiksa. Kalau ajza'a itu memisah-misah, memotong-motong, ya, membagi-bagi gitu. Kalau ajza itu, ya, kalau dia di kamus itu seperti apa namanya, kayak semacam kemah itu, tempat tinggal sementara, huntara, ya, hunian sementara. Kalau ajza itu bagian-bagian atau spare part, ya, bagian-bagian. Terus irja, ya, pengembalian. Kalau dalam akidah itu, ya, akidah murji'ah, mengembalikan kepada Allah SWT. Kalau irja yang pakai hamzah, ya, irja itu menunda. Nah, berikutnya jaza'a itu artinya gelisah. Susah, gelisah, ya, resah, ya. Kalau jaza'a, ya, itu tadi, membagi, ya. Yaqra'u itu membotaki. Membotaki. Kalau yaqra'u, membaca. Yaqra'u, membaca. Ya. Jangan salah, ya. Hamzah dengan ain, ya. Nah, itu ya kira-kira sebagai gambaran aja. Ternyata beda huruf aja itu maknanya jauh gitu, ya. Jadi memang makhrajul huruf itu sangat penting, ya, supaya kita tidak salah, karena nanti ketika kita salah ngomong aja, kalau ngomong sama orang Arab mesti mereka bingung apa maksudnya gitu. Ya. Ya. Baik. Ya, kita lanjutkan sekarang untuk latihan berikutnya. Latihan yang ketiga. Nah, kita dengarkan dan nanti coba kita baca, ya. التدريب الثالث. استمع وأعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Ya, mungkin Pak Prima bisa dibaca dulu. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. Nanti ya sekalian ya di akhir aja ya bacanya. Nah, عما يتساءلون عن النبأ العظيم. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. baik, sekarang coba kita baca satu baris. Ya, dimulai mungkin dari Pak Prima dulu, Pak. Jadi untuk mengucapkan ainnya itu sebenarnya dia kan hurufnya ringan saja ya, tidak perlu apa namanya ditekan gitu ya, bukan ma'al gitu, nggak perlu nggak ada penekanan, biasa aja, dia bukan huruf siddah ya. Jadi ma'al usri, inna ma'al usri ya. Nah, jadi ya coba dulu ya. Nggih. Berikutnya monggo Pak Arif. Ya, ketika disukunkan tadi kan dia sifatnya bainiyah Pak ya. Jadi ada apa namanya? Masih suara mengalirnya. Ta. Jadi tidak langsung tak, tapi tidak berhenti, tapi masih ada suara mengalir. Fala ta'jal alaihim. Ya. Sebenarnya na'uddu lahum adda. Monggo Pak Amigo. Amma yatasaalun. Coba diulangi. Amma yatasaalun. Manya tidak usah dipanjangkan ya. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Pak Arif.
An ashkura. Ya ini jadi sukun lagi Pak ya. Ni'. Jadi ada suara mengalirnya sedikit ya. Ni', tidak ni tapi ni' ya. Wa ala walidayya. Ini kalau diberhenti di sini, ini cukup ditekan saja, tidak dipanjangkan, bukan walidai tapi ditekan walidai gitu. Ya, dia bukan ya mat tapi dia adalah ya ini. Nah. Ya, berikutnya Pak ya, Prima. Terus. Alhamdulillah ya, kita sudah selesai di latihan halaman ke-40. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Oke, halaman ke 41. Nah. Di halaman 41 ya, di sana saniannya fahmul masmu'. Yang kedua kita akan memahami apa yang kita dengar, apa yang didengar, memahami apa yang didengar. Nah, di situ kita akan mendapati gambar-gambar. Nah, nanti perintahnya di sana ya, istami' tsumma dha' alamas sahih ya fil murabba' al munasib. Perhatikan dengan seksama, dengarkan dengan seksama. Kemudian letakkan tanda centang ini pada kotak yang sesuai. Nah, nanti kita akan mendengar ya dari ini rekaman. Nanti misalkan apa? Misalkan yang pertama ini apakah ya tawadhu ataukah yusolli gitu ya. Dan nanti silakan dicentang yang mana gitu. Paham ya perintahnya? Nah, sekarang coba kita dengarkan terlebih dahulu. الوحدة الثانية الأسرة الدرس الخامس عشر. ثانيا فهم المسموع. التدريب الأول استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. 1 Ya, yang pertama يصلي. 2. Kedua ibnah. 3 أم. 4 جد. 5 مصلى. 6 عم. Ya. Baik. Ya, sekarang coba ya dijawab tadi sesuai dengan yang didengar. Diulangi ya. Oh, baik kalau diulangi. Oke, kalau diulangi nggak apa. Kita ulangi lagi. الوحدة الثانية الأسرة الدرس الخامس عشر. ثانيا فهم المسموع. التدريب الأول استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. 1 يصلي. 2 ibnah. 3 أم. 4 جد.
Jadd. 5 مصلى Musalla. 6 عم Am. Cukup jelas ya? Ya. Baik. Yang pertama, Pak Prima. Nah, yang mana gambarnya? Yang kiri. Baik. Nah, betul. Berikutnya Pak Arif. Yang kedua, Ibnah. Yang kecil ya. Yang kanan atau kiri? Kiri. Nah, berikutnya yang ketiga, Yang kiri. yang kiri. Apa tadi katanya? Ibu. Ya, Kembali Pak Arif. Jad. Ya. Hah? Kiri. Jad. Kakek ya. Kakek ya, kanan. Ya, berikutnya musalla. Ya. Yang kiri. Ya, kembali Pak Arif. Am. Ya. Am. Am. Paman. Yang kiri. Nah, taib. Alhamdulillah. Jadi itu ya, soal yang dengan yang apa namanya yang tadi didengar itu insya Allah paham maknanya kan? Dari apa yang tadi disampaikan. Taib, lanjut kita latihan berikutnya. Nah, yang kedua, nah sama perintahnya ya. Jadi perintahnya di sana dengarkan dengan seksama, perhatikan ya. Kemudian letakkan tanda centang pada kotak yang sesuai. Nah, kita dengarkan lagi. Nah, baik, diperhatikan dan nanti silakan dicentang. التدريب الثاني استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. 1 هذه شجرة. هذه شجرة. هذا جدي عمر. هذا جدي عمر. أحمد في الغرفة. أحمد في الغرفة. 4 أحمد يقرأ القرآن. أحمد يقرأ القرآن. 5 هذه صورة عمي. هذه صورة عمي. هذه عمته زينب. هذه عمته زينب. Kita ulangi ya. التدريب الثاني استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. 1 هذه شجرة. 2 هذا جدي عمر. 3 أحمد في الغرفة. 4 أحمد يقرأ القرآن. 5 هذه صورة عمي. 6 هذه عمته زينب. Ya, baik. Ada yang masih belum jelas tadi dari apa yang dibaca tadi? Yang khamsah. Hadhihi suratu ammi. Hadhihi suratu ammi. Ya, nomor berapa lagi yang belum jelas? Baik, kalau sudah jelas, ya kita coba dicek jawabannya. Nah. Baik, nomor 1, monggo Pak Prima. Tadi kalimatnya apa? Kemudian tunjuk gambarnya. Baik, alhamdulillah. Berikutnya, Arif. Nah, hadza jaddi Umar. Yang mana? Nah, berikutnya ketiga. Ada Ahmad. Ada Ahmad. Fil ghurfah. Ada Ahmad fil ghurfah. Yang mana? Kanan. Baik. Balik Warif.
Yaqra'u. Yang mana? Berikutnya. Pak Rima. Hadhihi suratu. Kiri. Terakhir. Pak Arif. Khadijah. Yang mana gambarnya? Di sebelah kiri. Hadhihi ummuhu Khadijah. Nah, baik. Alhamdulillah mudah ya. Insyaallah sudah bisa. Yang kiri. Hadhihi suratu ammi. Ya kan hadisnya menunjuk kepada gambarnya, surah. Jadi gambarnya pamanku. Ya, jadi dia bukan ke pamannya, tapi kepada gambarnya itu. Ya. Jadi jangan terkecoh dengan gambar yang ada di gambarnya ya. Ya, baik. Baik. Nah, sekarang kita lanjut dulu satu halaman lagi mungkin insyaallah. Ya, latihan yang ketiga. Istami' ya, thumma asyir ila surah al-munasibah. Nah, nanti di sini akan ada sama kayak percakapan gitu ya. Nanti kita akan disuruh menunjuk percakapan yang ini gambarnya yang mana? A, B, C atau D. Nah, baik kita dengarkan aja percakapannya. Oke. Nah, langsung kita dengarkan. التدريب الثالث استمع ثم أشر إلى الصورة المناسبة. من هذا؟ هذا عمي عادل، هو مدرس. أهلا وسهلا. أين خديجة؟ خديجة في المصلى، هي تصلي. أين عمار؟ عمار في المسجد يقرأ القرآن. من هذه؟ هذه أمي فاطمة، هي طبيبة. Bisa difahami percakapannya tadi? Bisa ya? Baik ya, kita ulangi. Yang pertama nanti silakan ditunjuk gambarnya yang mana ya. Baik. التدريب الثالث استمع ثم أشر إلى الصورة المناسبة. من هذا؟ هذا عمي عادل. من هذا؟ هذا عمي عادل. هو مدرس. هو مدرس. Nah, kira-kira yang mana gambarnya? Ya, D. Ya, D ya. Dal. Baik, yang kedua. أهلا وسهلا. Oh, masih tadi ya, ahlan wa sahlan. أين خديجة؟ أين خديجة؟ خديجة في المصلى، هي تصلي. Ya, Khadijah fil musalla hiya tusalli. Gambar yang mana ini? Jim. Ya, Jim. Ya. أين عمار؟ عمار في المسجد يقرأ القرآن. Aina Ammar? Ammarun fil masjid yaqra'ul Quran. Gambar yang mana? Ba. Nah. من هذه؟ هذه أمي فاطمة، هي طبيبة. Man hadhihi? Hadhihi ummi Fatimah. Hiya tabibah. Faham artinya ya? Sudah sering kan? Nah, Masya Allah. Jadi artinya sudah paham kan gitu. Jadi kalau ada orang ngomong insya Allah udah tahu lah gitu ya. Baik, alhamdulillah. Ya mungkin terakhir ini ya. Sekarang terakhir. Ya perintahnya sama ya. Istami' summa du'a ala sahih fil murabba'al munasib. Ya. Dengarkan, kemudian letakkan tanda centang pada yang sesuai. Pada gambar yang sesuai. Nah, baik, saya bacakan aja, yaitu nomor 1 ya, ada ABC pilihan yang 3 ke bawah itu. Nah, baik. Yang nomor 1, yusolli. Gambar yang mana? B. Ya, B. Ba ya. Ba. Terus nomor 2.
Nomor 2 ammatun. Ya, jim. Nah. Terus berikutnya yang nomor 3 jaddun. Alif. Terus nomor 4 hadza ammi huwa tabib. Alif ya. Baik, nomor 5 hadhihi surah. Baik, nomor 6 hadhihi ammati hiya muallimah. Baik, alhamdulillah. Tadi sudah ya, insyaallah selesai, mudah, alhamdulillah. Berarti selesai kita sampai di halaman yang ke berapa tadi? Selesai? Baik, insyaallah. Nah, halaman 42. Insyaallah nanti kita lanjutkan kepada pelajaran yang ke-16 dan untuk hari ini insyaallah kita cukup sekian. Baik, mungkin sebelum diakhiri ada yang masih belum jelas atau ada pertanyaan? Monggo dipersilakan. 42 halaman ke-42. Safhah, halaman itu safhah ya. Safhah. Safhah kalau urutan kan ke ya, halaman ke-42. Safhah tsaniyah wa arba'un. Kedua dan 40. Tsaniyah wa arba'un. Arbaun. Kalau arba'atun 4. Baik, ada lagi yang menceritakan? Tapi kalau tidak ada berarti alhamdulillah cukup untuk sekian dulu di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada apa yang kita pelajari. Ya, memberikan kebaikan untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.